Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian masih tetap di rumah. Oke, pada kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan kita akan belajar tentang materi teks eksposisi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian 3.6, menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian 4.5, menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Dan yang terakhir 4.6, menyajikan gagasan pendapat dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, contohnya seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragam budayaan dan yang lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke dalam materi juga kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian teks eksposisi. Yang kedua, siswa mampu memahami unsur-unsur teks eksposisi. Di sini unsur teks eksposisi ada dua, yaitu gagasan dan fakta-fakta. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang keempat, siswa mampu memahami struktur teks eksposisi. Dan yang kelima, siswa mampu membuat isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Kemudian tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berarti di sini menggunakan unsur 5W plus 1H. Oke, yang ketiga, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Jadi di sini teks eksposisi itu menjelaskan sesuatu. Yang keempat, gaya bersifat informatif. Apa itu informatif? Informatif adalah memberikan suatu informasi yang bersifat menerangkan. Kemudian yang kelima, singkat, padat, dan akurat. Akurat itu
Berarti di sini teksnya harus teliti. Kemudian yang keenam, menyampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Di sini lugas itu mudah dimengerti serta menggunakan bahasa yang baku. Dan yang terakhir, tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. Oke, kemudian kita harus mengetahui unsur-unsur teks eksposisi. Tadi udah dibahas di dalam tujuannya. Tujuan belajarnya kalian harus mengerti apa itu perbedaan gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Jadi diingat-ingat, gagasan itu berupa suatu ide ataupun pendapat seseorang. Isinya berupa pertanyaan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi di sini ide itu adalah berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Kemudian fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa. Jadi untuk lebih mudah mengingat fakta ini, keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta adalah kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak, lebih meyakinkan pembacanya. Oke, kemudian contoh kalimat fakta. Coba kalian baca dan kalian pahami terlebih dahulu mana kalimat yang merupakan kalimat fakta. Oke, ibu kasih waktu atau bisa di mute sebentar, di stop dulu. Kalian baca, kalian pahami mana kalimat fakta dari teks ini. Oke, dari teks ini kalimat faktanya adalah sejak zaman dulu. Jadi di sini udah dijelaskan waktunya, waktu yang benar-benar terjadi sejak zaman dulu. Oke, selanjutnya ada kalimat gagasan juga, contoh kalimat gagasan. Oke, coba kalian pahami, boleh di stop terlebih dahulu, kalian pahami dari teks ini mana sih yang merupakan kalimat gagasannya. Oke, dari kalimat ini yang merupakan kalimat gagasan adalah pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Jadi di sini tuh pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Ini berupa pendapat seseorang. Gagasan itu berupa pendapat atau ide seseorang. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi. Pola-pola pengembangan teks eksposisi ada 4. Yang pertama, pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Yang kedua, pola khusus umum, yaitu simpulan atau rangkuman dari
pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, pola ilustrasi, yaitu ilustrasi-ilustrasi yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dan yang terakhir ada pola perbandingan, yaitu untuk meyakinkan suatu pendapat. Oke, lanjut. Kita akan belajar tentang perbedaan gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum bisa disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok. Pengertiannya adalah pikiran utama paragraf, makna pokok paragraf. Jadi di sini tuh maknanya apa? Intinya apa? Jadi ditulis atau merupakan bisa disebut juga dengan gagasan utamanya atau gagasan umum. Kemudian ada gagasan khusus. Gagasan khusus adalah kalimat yang menjelaskan, merinci, memperdalam atau menguraikan kalimat utama. Jadi gagasan khusus ini adalah kalimat-kalimat pendukung gagasan utama. Oke, lanjut. Coba kalian pahami dari teks ini. Yang merupakan gagasan umum yang mana dan gagasan khusus yang mana. Oke, bisa di-mute atau di-stop. Oke, di sini gagasan umumnya adalah pada tahun anggaran sekarang nilai ekspor produk petani menurun. Di sini merupakan gagasan umumnya. Dan gagasan khususnya ada di kalimat kedua. Penurunan harga beberapa komoditas ekspor, terutama seperti kopi dan karet merupakan penyebabnya. Meskipun volume ekspornya sendiri meningkat. Jadi yang kalimat kedua ini kalimat kedua, ini merupakan gagasan khususnya. Jadi di sini gagasan khusus itu untuk mendukung gagasan umumnya. Oke, selanjutnya jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya, yaitu ada 4. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Jadi kalau untuk lebih mudah mengingatnya, deduktif awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada akhir kalimat penutup paragraf. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Jadi di sini untuk lebih mudah mengingatnya, deduktif ada di awal paragraf, induktif di akhir paragraf. Kalau campuran ada di atas atau di kalimat pertama dan di kalimat terakhir atau di bawah paragraf. Oke, sekian penjelasan dari Ibu tentang memahami teks eksposisi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang kaidah kebahasan teks eksposisi
struktur teks eksposisi, dan langkah-langkah teks eksposisi. Oke, jangan lupa kalian jaga kesehatan dan jangan terlalu sering main-main keluar rumah ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.